Dan untuk selanjutnya adalah beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Namo Buddhaya Bante. Bante, dalam kehidupan sehari-hari, karena terbatasnya waktu, saya sering mendengarkan Dhamma Desana dari YouTube sambil mengerjakan tugas lain, seperti setrika, memasak, dan lain-lain. Apakah tindakan ini dapat menimbulkan karma buruk? Ya niatnya buruk atau baik? Kalau niatnya baik, itu bukan karma buruk. Kalau niatnya baik, itu adalah karma baik. Kalau niatnya adalah untuk merendahkan dhamma, itu karma buruk. Tapi kalau niatnya sambil belajar, itu masih sebagai kebaikan. Jadi tidak perlu takut. Jadi pertanyaan ini sering ditanyakan juga. Selama niat kita baik, ingin belajar dhamma, walaupun sembari kita memasak, sembari mungkin menyetir mobil, niatnya baik, itu juga masih bagian dari hal yang baik. Hanya memang ketika ada waktu yang memang spesifik, betul-betul khusus untuk mendengarkan dhamma. Tapi karena pekerjaannya juga banyak, ya sementara ingin juga belajar dhamma, ya tidak masalah selama niatnya itu baik. Niatnya bukan merendahkan dhamma. Itu sesuatu yang baik. Ya. Izin bertanya. Dari dulu saya kesulitan meditasinya dengan objek mengamati nafas masuk dan keluar dari hidung. Karena saya tidak bisa rileks, dada terasa agak sesak, seringkali seperti diatur dengan perintah dari batin untuk menarik nafas dan mengembuskan nafas. Karena kalau mengamati efeknya hanya diam. Mengamati saja. Karena kalau mengamati saja efeknya hanya diam. Sehingga saya bantu dengan perintah untuk menarik nafas. Jadinya nafas lewat dada. Gimana solusinya Bante? Agar saya bisa seperti yang lain, bisa bernafas dari perut dan tahu keluar masuk nafas lewat hidung. Pada saat kita mengamati nafas, kalau masih menggunakan nafas sebagai objek meditasi, saat mengamati nafas kita tidak perlu untuk mengamati nafas sampai ke perut. Jadi kita hanya sekadar mengamati nafas di sekitar rongga hidung saja. Artinya pada saat kita mengamati keluar masuknya nafas, kita hanya mengambil satu titik atau satu poin atau satu area saja yang menjadi objek perhatian. Jadi tidak sampai diikuti sampai ke perut, tidak sampai, tetap kita mengambil satu wilayah saja, wilayah yang menjadi objek pengamatan. Karena sesungguhnya pada saat kita mengamati satu wilayah saja, di saat yang sama kita pun juga tahu bahwa nafas itu juga sampai ke dada, sampai ke perut. Kita tahu, tapi tidak menjadi objek perhatian. Jadi seperti diibaratkan seperti ini. Kalau kita menggergaji kayu, kita gergaji, perhatian kita kemana? Perhatian kita adalah di area di mana kayu itu dipotong. Perhatian kita. Tetapi di saat yang sama kita pun juga tahu gergaji yang sedang bergoyang. Kita tahu pula kayu bagian kanan, kayu bagian kiri. Kita tahu. Tetapi fokus kita adalah di area kayu yang sedang dipotong. Nah, sehingga di sini ketika memperhatikan nafas, walaupun nafas itu akan masuk ke dada, kemudian perut juga ikut mengembung, ketika keluar juga perut ikut mengempes, ke dada dan ke hidung, tetapi kita hanya mengamati satu area saja, yaitu di sekitar rongga hidung. Jadi tidak diikuti. Karena sesungguhnya pada saat kita mengamati satu area saja, yang lainnya juga sebenarnya terdeteksi tetapi tidak menjadi objek perhatian. Mengapa satu wilayah itu yang diamati? Ini juga menjadi satu alasan. Nafas itu berbeda dengan objek lain. Objek meditasi lain itu biasanya ketika diamati,
itu akan semakin kasar. Semakin kasar. Atau semakin besar objeknya. Tapi kalau nafas, semakin diamati semakin halus. Semakin halus. Dan bahkan beberapa orang merasakan nafas hilang. Nah, ketika nafas terasa hilang, seseorang bisa saja menjadi bingung, nafasnya kemana? Berpikir-pikir, oh jangan-jangan saya sudah mati. Padahal belum mati. Maka kemudian bisa dimunculkan sebuah pemahaman atau perenungan. Nafas itu akan hilang pertama pada orang yang mati. Itu disampaikan oleh para sesepuh, maksudnya para biku kuno ya, karena tercatat dalam kitab suci. Ketika orang mati. Yang kedua adalah nafas akan lenyap ketika orang mencapai jana keempat. Kalau sudah mencapai jana keempat, itu nafas sudah tidak ada. Atau jana yang lebih tinggi lainnya, arupa jana. Apalagi niruddha samapatti yang tertinggi. Itu nafas sudah tidak ada. Tetapi sekarang mati juga tidak. Jana juga tidak. Oh, masih berpikir-pikir bagaimana mencapai jana. Berarti nafas masih ada. Hanya saja karena perhatian tidak tajam, tidak kuat, maka nafas tidak kelihatan. Nah, kemudian bagaimana kita kembali kepada nafas? Diibaratkan seperti apa? Kalau ada seorang petani membajak sawah, kemudian di siang hari ia selesai membajak. Dia membiarkan sapi-sapinya untuk pergi ke hutan untuk mencari rumput. Nah, seorang petani tersebut yang sudah terbiasa dengan sapi-sapinya, dia tidak akan mencarinya. Nanti sore ketika sudah waktunya untuk mencarinya, nah dia akan mencari sapi-sapi tersebut. Nah, ketika dia mencari sapi-sapinya, dia tidak akan kemudian mengikuti jejak sapinya. Kelamaan. Apa yang dia lakukan? Dia langsung pergi ke tempat di mana biasanya sapi-sapinya ini setelah makan akan berdiam, akan duduk-duduk di sekitar sungai ataupun di danau. Langsung pergi ke sana. Langsung pergi ke pinggir sungai atau ke pinggir danau. Nah, di sana sapi-sapinya sudah kelihatan di sana sedang duduk-duduk. Nah, seperti itu meditasi juga sama. Kenapa? Kita membawa perhatian kepada satu wilayah di sekitar rongga hidung. Karena pada saat nanti mungkin nafasnya sudah terasa halus sekali, kemudian seperti hilang, tidak bisa tahu nafasnya masuk ataupun keluar. Nah, alih-alih dia kemudian mencari nafas tersebut, dia bisa langsung merasakan di sekitar rongga hidung. Begitu merasakan rongga hidung, sebentar saja akan terasa lagi, akan diketahui lagi. Ada nafas masuk, ada nafas keluar. Maka satu wilayah inilah yang diperhatikan, tidak perlu diikuti dalam memperhatikan nafas. Dan tentunya nafas ini juga nafas yang alami. Yang kemarin sudah saya berikan sebuah perumpamaan yang oleh Sang Buddha dikatakan kalau berhubungan dengan objek meditasi yang di sini dalam konteks ini adalah objeknya nafas, keluar masuknya nafas, itu seperti seseorang yang menggenggam seekor burung. Jadi seperti seseorang yang menggenggam seekor burung puyuh. Kalau burung puyuh digenggam dengan kuat, apa yang terjadi? Mati kan? Kalau digenggam dengan kendor, apa yang terjadi? Terbang, terlepas. Maka dia harus tahu cara menggenggamnya tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor. Proporsional. Nah, meditasi memperhatikan objek itu juga sama.
Kalau terlalu mencengkram, apa yang terjadi? Tadi mengatur. Jadi ada mengatur objek. Nafas masuk, diatur supaya masuk. Nafas keluar, diatur supaya keluar. Capek sendiri, mencengkram. Karena melekat, karena mencengkram. Atau misalnya nafas masuk, gak boleh keluar. Oh, dilekati. Ya menderita sendiri kan? Itu seperti menggenggam seekor burung puyuh dengan kencang. Tapi kalau kemudian tidak memperhatikan objeknya, tidak memperhatikan nafasnya, ya sama saja. Tidak ada meditasi. Seperti dalam hari-hari biasa. Tidak ada perhatian, tidak ada meditasi. Kalau nafas itu tidak diperhatikan, dilupakan, dibiarkan menjadi lengah. Itu seperti memegang seekor burung puyuh dengan kendor, ya lepas. Maka bagaimana kita itu penuh perhatian tetapi di saat yang sama tidak melekat. Jadi awal kan saya sampaikan, perhatian terhadap apapun termasuk adalah nafas. Penuh perhatian, sadar sepenuhnya, tetapi di saat yang sama tidak melekat, tidak mencengkram. Karena kalau mencengkram, kalau melekat, itu juga seperti menggenggam seekor burung puyuh dengan kencang. Di dalam kitab suci lainnya diberikan perumpamaan yang mirip, tetapi seperti induk macan. Ketika induk macan ini memindahkan anaknya yang masih kecil dengan cara menggigit, dia akan menggigit dengan tidak terlalu kencang, juga tidak terlalu kendor. Terlalu kencang, kulit anaknya terluka. Terlalu kendor, ya lepas. Maka harus proporsional. Memperhatikan objek meditasi juga sama. Harus proporsional. Kalau kita mengatur, kita mencengkram, kita melekatinya, ya kita lelah sendiri, capek sendiri. Maka penuh perhatian, tetapi tidak melekat. Tetapi ini juga skill sebenarnya, karena tidak bisa serta-merta akan bisa demikian. Karena sudah menjadi kecenderungan awal kita bermeditasi, sepertinya mengatur nafas. Tapi nggak apa-apa. Dari pengalaman nanti akan terlatih. Yang terbaik seperti apa untuk masing-masing. Kan tidak bisa serta-merta langsung bisa proporsional kan. Kadang-kadang kendor, ya banyak kendornya, lepas. Tahu-tahu sudah entah kemana bermimpi kan begitu. Kadang-kadang terlalu kencang, wah menggebu-gebu kan. Itulah nggak apa-apa. Semua adalah latihan. Nah, itu dalam memperhatikan nafas. Tetapi kalau misalnya menggunakan objek lain, ya sebenarnya nggak apa-apa juga karena banyak objek meditasi yang bisa digunakan. Tidak hanya nafas saja. Dalam meditasi samatha ada 40 objek yang bisa digunakan. Keluar masuknya nafas hanya sebagai salah satunya. Masih banyak yang lain. Menggunakan beberapa orang yang terbiasa dengan kembung kempis juga bisa digunakan juga. Tapi fokusnya pada kembung kempis. Kalau sudah fokus kembung kempis ya tidak pada nafas. Artinya yang utama adalah kembung kempis. Kalaupun kemudian batin memperhatikan nafas, itu sebagai objek sekunder. Bukan objek utama. Kalau kita sudah menggunakan nafas di sekitar rongga hidung, yaitu adalah objek utama. Kalau kemudian batin kok tiba-tiba bisa merasakan kembung kempis, yaitu adalah objek sekunder. Tidak menjadi fokus utama. Seperti tadi, menggergaji, fokus utamanya adalah di bagian yang digergaji. Tapi di saat yang sama kita juga paham. Gergaji yang bergoyang, kita juga tahu ada bagian kayu sebelah kiri, sebelah kanan. Seperti Anda memperhatikan nafas. Tapi Anda juga tahu, Anda juga merasakan jasmani juga. Ya kan? Makanya habis meditasi kan bisa bilang, kok tadi kok rasanya nyaman sekali ya? Yang nyaman apa memangnya? Yang nyaman kan jasmani, batinnya. Padahal objeknya adalah nafas.
Tapi di saat yang sama kita merasakan keseluruhan jasmani. Tetapi tidak menjadi fokus utama. Fokus utamanya tetap nafas. Ya begitu ya, yang bertanya mudah-mudahan bisa dipahami. Namo Buddhaya Bante izin bertanya, apakah ada minimal waktu bermeditasi setiap harinya untuk dapat mencapai Sotapanna, terutama bagi berumah tangga? Yang kedua, terkadang saat bermeditasi duduk, kesadaran sering terbagi dua bersamaan. Yang satu sadar nafas, yang satu sadar dengan pikiran. Pikiran ipar yang terus muncul. Bagaimana cara mengatasinya, Bante? Ya. Sebenarnya tidak ada ukuran berapa lama meditasi. Ukurannya adalah menjaga batin setiap saat. Meditasi duduk itu sangat penting untuk dilakukan. Sangat spesial. Karena apa? Karena saat kita meditasi duduk, indera-indera lainnya itu sudah tidak dibutuhkan. Jadi gangguannya akan lebih sedikit. Kita tidak butuh untuk melihat. Kita tidak butuh untuk mendengar. Kita hanya memperhatikan satu objek. Pada saat kita meditasi duduk. Itu sangat baik untuk dilakukan. Tetapi bukan berarti meditasi ukurannya hanya duduk meditasi. Meditasi yang dari awal disebut sebagai citta bawana, pengembangan batin, adalah bagaimana setiap waktu, setiap saat, seseorang membawa batinnya lebih baik. Tidak terseret oleh pikiran-pikiran yang buruk. Oleh pikiran-pikiran negatif. Bahkan ketika kita misalnya melihat objek tidak menyenangkan, objek yang mungkin orang yang pernah melukai kita, merugikan kita melihat kemudian muncul kemarahan, dan di saat itu kemudian berusaha untuk menenangkan kemarahannya, untuk memunculkan pikiran yang damai, tidak marah dengan orang yang pernah merugikan, itu saja bagian dari citta bawana, bagian dari meditasi. Jadi tidak hanya pada saat duduk meditasi. Maka tidak hanya duduk berapa lama, kalau memang bisa mempraktikkan meditasi duduk, waktunya ada, semakin banyak, ya semakin baik, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga harus dijaga batinnya. Tidak hanya duduk saja. Ketika melihat, mendengar, membaui, merasakan, bersentuhan, selama kita menjaga batin kita, itu juga bagian dari meditasi. Bahkan kita boleh mengatakan bahwa meditasi adalah bagaimana kita merespon secara bijaksana pada saat 6 indera kita bersentuhan dengan objek. Ketika indera-indera kita itu bersentuhan dengan objek dan kita tidak terseret oleh kotoran batin yang muncul, itulah meditasi. Maka pernah ada seorang pemuda datang pada Sang Buddha dan bertanya. Ia bernama Ajita. Bisa dibaca sendiri. Khotbahnya Ajita Manawa Buca, Sutta Nipata. Bertanya kepada Sang Buddha, ada banyak arus yang datang dari berbagai arah. Bagaimana kita bisa merintangi arus tersebut dan bagaimana kita bisa memotong arus tersebut? Bisa menutup arus tersebut? Sang Buddha menjawab, dengan sati perhatian kita merintangi arus tersebut dan dengan kebijaksanaan panya kita menutup arus tersebut. Apa yang dimaksud dengan arus yang datang dari berbagai arah? Adalah arus pengalaman 6 indera kita. Mata melihat objek, telinga mendengarkan suara, hidung membawai bebauan, lidah merasakan rasa, jasmani bersentuhan, pikiran itu juga bersentuhan dengan objek-objeknya. Dan itu seperti arus yang tidak pernah berakhir. Ya kan? Dalam satu hari ini
Kan arus dari pengalaman kita seperti tidak berakhir kan. Sudah berapa banyak kita melihat, tidak kita hitung juga. Berapa banyak kita mendengarkan suara, terus seperti tidak pernah berakhir. Nah, yang menjadi masalah adalah arus-arus ini, yang merupakan arus pengalaman 6 indera ini, selalu diikuti oleh kotoran batin, oleh pikiran-pikiran buruk, suka dan tidak suka, keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, tidak tahu ini adalah tidak kekal, tidak tahu ini adalah sebenarnya tanpa keakuan, tanpa aku, tanpa diri. Seakan-akan ini adalah self, dan itu terus muncul. Oleh sebab itu, bagaimana merintangi adalah dengan sati, dengan perhatian. Artinya dengan sati perhatian seseorang akan bisa menengarai, mendeteksi setiap pengalaman yang muncul. Semakin perhatian itu tajam atau kuat, semakin setiap pengalaman yang muncul akan mudah terdeteksi. Dan ketika pengalaman-pengalaman tersebut terdeteksi dengan baik, artinya ketika kotoran batinnya mengikuti, itu ikut pengalaman tersebut juga akan terdeteksi. Dan disinilah peran kebijaksanaan, tugasnya adalah untuk memotong. Nah, ini yang disebut sebagai meditasi. Nah, sati dan panya, itu juga sati sambajana, sama. Kalau kita hidup berperhatian, dengan penuh kebijaksanaan dalam setiap pengalaman, dari pengalaman indera kita, tidak membiarkan pikiran-pikiran buruk itu muncul, berkembang, tetapi kemudian memunculkan yang baik-baik, yang membebaskan, yang mendamaikan, itu adalah meditasi. Nah, kalau itu dilakukan, wah itu sangat baik. Ya, jadi tidak ada ukurannya meditasi berapa lama, kalau bisa sih sepanjang waktu. Sejak bangun tidur sampai menjelang tidur. Nah, yang kedua, tadi sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, memang terkadang memperhatikan nafas, kemudian ada objek lain juga. Sebenarnya dalam setiap momen kesadaran atau momen dari vinyana atau batinnya mengetahui, itu hanya ada satu pengalaman. Hanya ada satu objek. Tetapi karena terlalu cepatnya seakan-akan dalam satu momen pikiran itu banyak objek yang muncul. Seperti sekarang misalnya Anda mendengar suara saya tapi juga melihat saya. Seakan-akan bersamaan kan? Padahal sesungguhnya pada saat melihat dengan mata, telinga kita itu tuli. Tidak mendengar. Kita tidak membawa, hanya melihat saja. Pada saat kita mendengar, kita tidak melihat sebenarnya. Tapi karena terlalu cepat, seakan-akan kita melihat, kita mendengar, kita membaui. Karena terlalu cepatnya. Tapi sebenarnya itu adalah satu persatu. Tidak bisa bersamaan. Tapi nggak apa-apa, itulah keterampilan dari pikiran kita. Nah, dalam meditasi juga sama. Makanya tadi saya sampaikan, kita memperhatikan nafas, tetapi kenapa kita bisa mengatakan, oh tadi kok meditasi kok nyaman sekali. Pikirannya tenang loh. Kok bisa tahu ya? Padahal kan yang diperhatikan nafas. Ya karena memang batin kita itu terampil sekali. Walaupun kita memperhatikan satu objek, yang lainnya juga akan muncul juga. Dan kita fine-fine saja. Selama, yang terpenting adalah selama kotoran batin tidak dikembangkan. Memang ada upaya untuk lebih fokus kepada satu objek. Tetap harus ada upaya. Tidak membiarkan batin terlalu banyak berpikir. Upaya adalah terus membawa kepada satu objek. Tetapi yang juga penting untuk diperhatikan adalah walaupun seandainya objeknya itu banyak, tetapi tidak terseret oleh pikiran-pikiran yang buruk. Itu yang juga penting untuk diperhatikan. Bahkan menjadi sebuah keterampilan juga di dalam sebuah meditasi, bahwasanya
di tengah-tengah objek yang sangat beragam, tetapi batin tetap tenang. Batin tetap damai. Itu juga keterampilan. Maka diibaratkan seperti ini. Kalau Anda misalnya membuat sebuah pesta. Dalam pesta tersebut, ada tamu yang paling istimewa. Misalnya siapa? Pak Presiden tamunya. Anda orang terkenal, tamu istimewanya adalah Pak Presiden. Tapi juga banyak tamu yang lain juga. Mungkin teman-teman, mungkin para menterinya juga datang. Gitu. Ketika ada pesta demikian, banyak tamu, ada tamu istimewa, apa yang Anda lakukan? Pasti fokusnya kepada Pak Presiden kan? Selalu dekat dengan Pak Presiden. Tetapi walaupun demikian, ketika ada tamu lain yang datang say hello, apakah Anda akan diam? Tidak juga kan? Pasti akan menimpali. Tetapi walaupun demikian, fokus utama tetap Pak Presiden. Anda tidak terganggu dengan orang-orang yang lalu lalang, bahkan tidak terganggu dengan orang yang datang say hello. Walaupun di saat yang sama, Anda pun juga tetap fokus kepada tamu istimewa, Pak Presiden. Meditasi juga sama. Fokus kepada satu objek. Tetapi kalaupun ada objek-objek lain, jangan kemudian kita terganggu. Karena apa? Intinya adalah pikiran kita tidak terseret oleh pikiran-pikiran yang buruk. Kita memperhatikan napas. Tapi kenapa tahu? Ada napas panjang, napas pendek. Yang tahu siapa? Pikiran kita. Ada vitaka, ada bicara di sana. Yang juga kita ketahui. Kenapa kita tahu? Batin tenang, jasmani rileks. Padahal objeknya satu, nafas. Yang menjadi utama adalah nafas. Tapi ada perasaan juga diketahui. Perasaan nyaman juga diketahui. Perasaan tidak nyaman juga diketahui. Berbagai macam bentuk pikiran yang berkenaan dengan objek keluar masuknya nafas juga akan muncul. Oh ini panjang, ini pendek, ini kasar, ini halus. Akan diketahui juga. Tetapi batin tidak terganggu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ya, tetap ada usaha. Walaupun demikian tetap harus ada usaha untuk semakin membawa batin ke objek utama. Ya. Namo Buddhaya Bante, apa objek meditasi para siswa Sang Buddha dalam kondisi meditatif berhari-hari? Apakah mereka tidak akan tersesat ke alam arupa Brahma apabila mereka memasuki jana tertentu? Mohon pencerahannya. Ya, Sang Buddha memberikan banyak objek meditasi. Jadi masing-masing orang bisa sama, bisa berbeda. Kita tidak bisa menyamakan, oh semua siswa Sang Buddha objeknya satu, tidak. Objeknya bisa bermacam-macam. Sesuai dengan, ya ini kemampuan Sang Buddha yang memang mengetahui kecenderungan setiap manusia. Sehingga punya kemampuan untuk memberikan objek meditasi yang paling tepat terhadap setiap individu. Maka bisa berbeda. Itulah kenapa dalam khotbah-khotbah beliau sering dikatakan Aneka Payayina Dhammawuta Bhagavata. Bahwa Dhamma, ajaran beliau telah dibabarkan dengan berbagai cara oleh Sang Buddha. Berbagai macam cara. Maka objek yang diberikan juga berbagai macam objek. Caranya juga berbagai macam cara. Tapi tujuannya sama. Lenyapnya kotoran batin. Nah, jadi apakah kemudian tidak akan tersesat ke dalam alam arupa Brahma atau mungkin rupa Brahma? Ya tidaklah. Yang tersesat itu adalah ketika tidak memahami 4 kebenaran mulia. Kalau seseorang telah memahami 4 kebenaran mulia, memiliki pandangan yang benar, orang demikian tidak akan tersesat.
Maka tidak perlu takut seandainya Anda mencapai jana, tidak masalah. Anda mencapai jana sangat bagus. Kenapa? Karena sudah juga disertakan di sana pemahaman tentang 4 kebenaran mulia. Yang menjadi berbahaya kalau tidak ada pemahaman itu melekat di sana. Nah itulah yang kemudian karena tidak ada pemahaman, ini pun juga tidak kekal. Ini pun juga bagian dari duka, tidak memberikan kepuasan yang sebenarnya. Ini juga sebenarnya adalah anatta, tidak punya pemahaman di sana, kemudian melekatinya di sana. Ya memang seperti Alaraka lama, Udakarama Puta. Meninggal terakhir di alam arupa Brahma. Tetapi kalau seseorang yang mempelajari Dhamma, 4 kebenaran mulia, ya itu aman sekali. Bahkan konsentrasi yang mendalam seperti itu malahan sangat membantu. Sangat membantu. Bukan kemudian ditakuti. Itulah kenapa dalam khotbah-khotbah Sang Buddha sering menekankan kepada para siswanya untuk mengembangkan jana juga. Ya, tidak tersesat. Namo Buddhaya Bante izin bertanya, ketika pikiran mulai tenang, saya melihat objek dominan lain, yaitu kembang kempis perut. Selain objek utama saya keluar masuk nafas. Saya mencoba untuk fokus ke keluar masuk nafas, akan tetapi kembang kempis perut masih jelas terlihat. Bagaimanakah cara agar saya bisa fokus ke masuk keluar masuknya nafas? Mohon arahannya. Setelah saya ingat, ini merupakan kendala yang sudah lama saya alami. Namun sampai saat ini masih belum dapat melewatinya. Semakin kita menolak keluar masuk objek kembang kempis perut, malahan semakin kita akan terseret ke sana. Rileks saja, tidak masalah. Walaupun kita memperhatikan nafas, kemudian kembang kempis itu terlihat, itu tidak masalah. Kalau kita melihat itu sebagai bukan gangguan, itu muncul tetapi tidak menjadi gangguan. Dan tetap keluar masuknya nafas tetap menjadi dominan, menjadi fokus utama. Maka seperti tadi yang saya sampaikan, perumpamaan orang yang mengadakan pesta. Ada banyak tamu, tetapi fokusnya cuma satu. Tamu-tamu lain akan datang, tetapi tidak menjadi gangguan. Gak apa-apa. Kalaupun kita memperhatikan nafas, kembang kempis juga terasa, ya sudah, itu wajar. Pelan-pelan kita kembali, tanpa harus melihat itu sebagai gangguan. Nah, kalau melihat gangguan, akan semakin datang. Tapi kalau melihat itu sebagai hal yang wajar, yaitu tidak menjadi masalah. Lama-kelamaan, nafas menjadi dominan lagi. Itu yang harus kita lakukan. Kita tidak terganggu dengan ketika kita misalnya berjalan, melihat orang lain lalu lalang, kita tidak terganggu. Kita tidak ada masalah dengan orang lalu lalang, kita tidak memunculkan kebencian, tidak memunculkan kemarahan. Lantas hanya ketika kita memperhatikan nafas, kembang kempis kita masih merasakan, kenapa harus terganggu? Kenapa harus marah? Kan rugi sendiri kan? Padahal intinya sama. Mau kita berjalan, berhadapan dengan banyak orang, dengan kita duduk bermeditasi, kalau kita memang dalam kondisi meditatif, artinya batin kita itu tidak terganggu, tidak terseret oleh pikiran-pikiran yang buruk. Duduk meditasi tidak terganggu dengan apapun objek. Pada saat kita berada dalam kehidupan sehari-hari juga tidak terganggu dengan apapun fenomena. Kalau kita bisa menjaga batin dalam kondisi yang begitu kompleks, begitu beragam, itulah juga bagian dari meditasi. Nah, sehingga di sini lihat itu sebagai bukan gangguan. Tetapi bukan berarti kemudian membiarkan, tetap kita kembali kepada objek utama. Ya begitu ya, semoga bisa dipahami. Suki Hotu Namo Buddhaya Bante izin bertanya,
Yang pertama, bagaimana cara kita mengecek diri sendiri sudah mencapai sotapanna? Wah. Yang kedua, pada pelenyapan Sakaya Ditti, apakah anatta sudah dipadamkan sebelumnya atau hanya sekedar pengetahuan? Yang ketiga, apakah yang harus dikembangkan agar tercapai realisasi sotapanna? Arya lainnya, ini kan pertanyaan sama kan? Tentang sotapanna. Ya, saya menjawab dari sisi apa yang disampaikan Sang Buddha. Ada 4 yang harus kita kembangkan dan juga berasosiasi untuk membawa kepada pencapaian sotapanna. Tidak hanya perumah tangga, siapapun. Yang pertama adalah kita harus berasosiasi dengan orang yang bijak. Sappurisa sangsewo. Berasosiasi dengan orang yang bijak. Orang yang paham dhamma. Yang kedua, kita harus mendengarkan ajaran yang benar. Terutama adalah yang tadi 4 kebenaran mulia. Karena itu adalah inti dari, bahkan praktik meditasi juga sebenarnya adalah untuk memahami 4 kebenaran mulia. Harus mendengarkan ajaran itu. Kemudian harus hidup dengan perhatian yang bijak. Yuniso manasikara, perhatian yang bijak. Dan yang terakhir, harus selalu hidup sesuai dengan dhamma. 4 itu. Yang mana 4 itu tidak bisa dipisahkan. Orang bisa hidup dengan dhamma kalau dia hidupnya penuh perhatian. Dan orang bisa hidup dengan penuh perhatian kalau dia mengisi pikirannya dengan hal-hal yang baik. 4 kebenaran mulia. Nah, dia mendengarkan dhamma. Maka isi pikirannya adalah tentang 4 kebenaran mulia, padicca samuppada. Atau hal-hal yang membawa kepada pembebasan. Dan orang bisa mendapatkan semua pengetahuan demikian kalau dia berasosiasi dengan orang yang bijak. Kalau tidak berasosiasi, ya tidak mungkin mendapatkan pemahaman demikian. Maka 4 ini yang harus dikembangkan dan nanti arah tujuannya adalah pencapaian sotapanna. Nah, dalam sotapanna salah satu belenggu itu Sakaya Ditti atau pandangan tentang adanya aku, adanya diri, itu dihancurkan, dilenyapkan. Pandangannya hancur, pandangannya lenyap, tetapi memang kecenderungannya masih ada. Yang bisa melenyapkan secara total adalah arahat. Seorang sotapanna masih ada kecenderungannya, tetapi pandangannya hancur. Kenapa hancur? Karena dia sudah melihat nibbana. Sudah melihat dengan pengalamannya sendiri, kepadaman itu sendiri. Maka seorang sotapanna sudah mencapai nibbana walaupun sesaat. Maka disebut yang kinci samudaya dhammang sabantang nirodha dhammang. Ia melihat dengan pengalamannya bahwasanya apapun yang muncul karena sebab, semuanya padam, semuanya lenyap. Nah, karena melihat kepadaman itulah maka pandangan tentang adanya diri itu hancur. Maka Sakaya Ditti itu hancur. Tetapi kemudian karena kotoran batin masih ada, kecenderungan bahwa ada diri itu masih ada. Notion itu masih ada. Persepsi masih ada. Tetapi pandangannya sudah tidak ada. Nah, itulah. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan biasa, itu sebuah pengalaman individu yang memang sudah mencapai magga dan pala. Mencapai jalan dan buah. Yang mana itu dalam jalan dan buah, objeknya adalah nibbana. Sehingga karena telah mencapai kepadaman, maka pandangan tentang sakaya, tentang keberadaan diri itu juga lenyap. Karena kalau hanya sekedar pengetahuan, mungkin banyak umat Buddha sudah mencapai sotapanna. Ya kan? Kalau saya tanya, sotapanna menghancurkan 3 belenggu. Yaitu
Wicikicca, keraguan-raguan, Sakayadidi, pandangan tentang adanya diri, dan juga Silabata Paramasa, kemelekatan terhadap sila dan vata, aturan-aturan, ritual-ritual sebagai jalan yang membawa kepada pembebasan. Kalau saya tanya ke Anda, terutama umat Buddha ya, yang sudah belajar, apakah Anda punya pandangan bahwa ada aku, ada diri? Gak ada kan? Oh berarti udah hancur ya. Nah, satu udah hancur kan. Kemudian apakah Anda punya keraguan-raguan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha? Tidak kan? Wah, hancur juga Wicikicca kan? Apakah kemudian Anda punya pandangan bahwa dengan praktek ritual, upacara mencapai pembebasan? Hancur juga kan? 3 belenggu hancur. Sotapanna dong. Wah enak banget. Tidak semudah itu. Itu namanya Ditthya Supatiwida. Menembus dengan pandangan. Tetapi di sini pencapaian kesucian itu adalah Abhinyaya Supatiwida. Menembus dengan baik melalui abhinya, pengetahuan tinggi, yang itu adalah mengalami nibbana itu sendiri. Maka setiap orang mencapai kesucian, walaupun itu adalah Sotapanna, harus melewati magga dan pala. Tidak bisa tidak. Kalau hanya pengetahuan, hanya pandangan, wah banyak umat Buddha sudah mencapai Sotapanna. Kan tadi kan sudah kan, 3 belenggu hancur. Oke. Itu adalah momen di mana ketika seseorang mencapai magga, itu adalah momen di mana kotoran batin hancur. Objeknya adalah nibbana. Dan kotoran batin hancur. Dengan kotoran batin hancur di momen magga, maka dilanjutkan dengan momen pala, buah. Buah dari hancurnya kotoran batin. Dan objeknya juga adalah nibbana. Ya, itu magga dan pala. Tergantung, kalau di dalam magga yang hancur adalah 3 belenggu, artinya Sotapati magga. Nah, kemudian dilanjutkan Sotapati pala. Kalau dalam momen itu yang hancur adalah 3 belenggu, yang 2 lemah, maka disebut Sakadagami magga. Kalau yang hancur dalam momen magga adalah 5 belenggu, disebut Anagami magga. Kemudian dilanjutkan dengan momen pala buah. Ya, begitu ya. Untuk sementara sampai di sini, dan tetap semangat, penuh perhatian, berhati-hati, nggak tekno, ya, nggak teke. Jadi pelan-pelan, tidak terburu-buru, dan tetap ya kita meditasi di sini ya. Jangan sampai ke depan sana jauh, sampai gerbang gitu ya. Karena nanti hatinya, pikirannya akan kemana-mana. Jadi alih-alih melihat ke dalam diri, tapi melihat berbagai macam. Ya terima kasih. Semoga kita semua berbahagia.